Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kamila Nurcahyani di Himara Podcast. Podcastnya Mandua Kebumen. Nah, teman-teman, di momen masa perkenalan sekolah baru ini atau biasa di madrasah itu disebut dengan mata muda, masa ta'aruf murid madrasah. Kali ini Himara Podcast kedatangan tamu yang luar biasa dari Duta Genre. Oke, Kak, mungkin bisa perkenalan dulu ke Sobat Himara. Oke, halo semua ya, Sobat Himara ya. Iya. Perkenalkan nama aku Evan Nurdiansyah. Saya Duta Genre Kabupaten Kebumen yang kemarin masih diberi kesempatan untuk menjadi juara satu di ajang apresiasi Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Asli saya Gombong sebetulnya. Itu. Sekolah saya di SMA Muhammadiyah Gombong. Oke. Oke, kalau aku kenalin nama aku Najwa Ayu Afisa. Biasa dipanggil Najwa, aku dari Kecamatan Kebumen. Terus sekolahnya di SMA Negeri 1 Kebumen. Oke, halo Kak Evan sama Kak Halo, Najwa, Halo saya Kamila. Kamila. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik? baik, 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 alhamdulillah. alhamdulillah. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya Kesibukannya mempersiapkan genre. ini genre quiz to school. Oke. Iya. Bicara tentang masuk sekolah baru. Ini kan masa transisi dari anak-anak menuju remaja ya. Ya, betul. Menurut kakak, apa sih tantangan terbesar yang paling sering dihadapi anak-anak remaja zaman sekarang saat pertama kali menduduki bangku sekolah baru? Oke, tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak kalau misal baru masuk sekolah gitu ya. Iya, Itu tuh biasanya beradaptasi sama lingkungan baru. Apalagi nih ya kalau misalnya dia dari misalnya SMP negeri terus masuk ke madrasah. Itu kan iya, pasti berbeda gitu ya lingkungannya. iya, Nah, itu sih yang susah. Biasanya mereka takut untuk Beradaptasi. beradaptasi. Biasanya mereka kayak insecure, takut dikucilkan, takut nggak punya teman. Biasanya kayak gitu. Apalagi kalau misal biasanya tuh mereka nggak punya barengan dari SMP-nya gitu kayak iya nanti di kayak sana sama siapa ya nggak sih Kak kayak merasa gitu. sendiri gitu Iya, ya. Iya, betul. takut nggak dapet teman kayak gitu-gitu. Biasanya itu sih tantangan terbesarnya. Terus juga kayak takut nanti nggak bisa ngimbangin pelajarannya. Tuh. Kayak kalau misalkan sekolahnya sekolah favorit gitu ya, apalagi masuk sekolah favorit terus biasanya takut dengan pelajarannya, takut dengan gurunya, takut nilainya jelek sebagainya kayak gitu sih biasanya dengan lingkungan yang baru kayak susah beradaptasi dan takut gitu kalau mau beradaptasi. Itu sih Oke. kalau menurut aku. Kalau menurut kakaknya gimana? Sebenarnya sama, beradaptasi di lingkungan baru ketika masuk sekolah itu mungkin tantangan terbesar para murid-murid yang baru masuk sekolah. Karena apa? Betul tadi disebutkan, karena kemungkinan besar mereka pada saat masuk sekolah minimnya teman, teman sebaya mereka yang suka bergaul dalam sekolah mereka dan nantinya akan menjadi teman baru banyak sekali. Sehingga adaptasi di dalam sekolah sebetulnya menjadi salah satu hal tantangan bagi para remaja yang baru masuk sekolah itu, adaptasi. Oke. Yang padahal tuh ya kayak semuanya tuh pasti ngerasa begitu nggak sih? Jadi kayak Iya, harusnya tenang aja karena pasti bakal dapet teman kok nggak bakal betul nggak dapet ya nggak banget. sih? Iya, Iya, karena kan masih awal-awal. Iya dan kayak hampir semua orang tuh pasti merasa begitu gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu gimana-gimana, santai aja. Yang penting kita tuh bisa beradaptasi kayak kita tuh apa ya? Kita bisa ngajak ngobrol orang, terus kayak jangan yang terlalu diem. Malu-malu Iya, gitu. jangan Iya. terlalu iya malu-malu betul. bener karena justru kalau misalkan kita makin gak mau untuk mulai duluan itu kemungkinan besar kita nggak dapet temennya itu bakal ada banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita juga bisa ngajak ngobrol duluan, bisa asik duluan gitu. Karena kalau sekarang nggak asik nggak punya teman gak sih? Iya, betul Jadi harus pede banget. dulu. Oke. Terus nih Kak, selanjutnya, seringkali kita dengar istilah generasi berencana. Sebenarnya kenapa sih Kak kita tuh harus merencanakan masa depan sejak dini, apalagi di awal masuk sekolah baru ini? Oke. Perencanaan masa depan sejak dini adalah sesuatu yang sangat penting yang sering kali kita bahas tentunya kepada para remaja saat sekarang. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang penting tentunya karena perencanaan kehidupan tidak hanya dimulai pada saat mereka udah mulai dewasa. Tuh. Kita perencanaan kehidupan juga pada saat kita masih Masih kecil. kecil. Kita ngambil keputusan kita
walaupun kecil kita ambil, mungkin dari situ mimpi-mimpi besar akan juga tercapai. Karena apa? Setiap pelajaran yang dimulai dari awal sampai akhir, kita kalau misal kita bisa mengambil pelajaran dari hal apa masalah yang kita ambil tadi, insya Allah kita akan bisa juga merencanakan kehidupan yang lebih matang tentunya. Karena perencanaan kehidupan bagi duta genre ya teman-teman ya, ataupun bagi remaja pada saat sekarang, itu justru menjadi salah satu paling dominan. Karena nantinya remaja sebagai juga, penentu masa ya, depan. menentu masa depan juga. Betul. Remaja juga nanti akan merasakan masa depan mereka. Kalau misal gak direncanakan dari sekarang, maka kapan lagi kan gitu. Betul, Gitu. betul banget nih. Terus selanjutnya, sekolah baru, lingkungan baru, teman baru. Biasanya lingkungan baru itu kadang memicu kecemasan seperti yang tadi kakaknya Iya. bilang, kayak mungkin insecure atau takut gak dapet teman, terus kayak gimana ya nyesuaiin sama sekolah baru, kurikulumnya gimana. Gimana sih Kak tips and triknya menjaga kesehatan mental agar tetap stabil supaya kita bisa happy, enjoy di sekolah baru itu gimana? Oke, yang pertama tuh yang kayak tadi ya, karena kita harus ingat semua orang tuh pasti pernah merasa kayak gitu. Jadi kayak Betul. jangan merasa sendirian. Abis itu pede aja, pede kalau kita tuh bakal dapet teman dan ya itu kalau bisa sih kita yang mulai duluan. Iya, Jangan ngajak ngobrol gitu. jangan kita yang nunggu dulu kayak aduh mana sih kok nggak ada yang mau berteman sama aku. Jangan kayak gitu. Kalau sekarang mah harus kita bisa mulai duluan. Terus kalau bisa jangan terlalu dipikirin kayak Iya, aku jangan hari ini terlalu belum dapet teman overthinking. yang deket, besok gimana ya gitu kan baru hari pertama ya nggak Iya, sih, jadi betul. sabar, yang penting pede aja dulu kalau pasti bakal dapet teman kok gitu. Dan kalau misal menjaga kesehatan mental ya itu ya jangan terlalu dipikir matang-matang gitu ya, jangan terlalu dipikir jadi beban, itu jangan. Terus kalau misalnya kayak ngerasa butuh cerita, ya ceritain aja, bisa ke orang tua, keluarga, terus teman-teman yang kamu percayai. Jangan terus kayak stres dipendam sendiri, itu nggak baik banget gak sih? Iya. Ya. Iya, betul banget. Kalau udah stres terus dipendam sendiri, nanti malah menimbulkan namanya overthinking kan gitu ya. Iya. Bisa Kita jadi meledak pas betul. masalahnya udah bener-bener menumpuk banget terus nanti meledak gitu karena nggak pernah diceritain. Itu Maka yang bahaya iya, sih, solusinya ya tadi betul. cerita. Kita harus cerita kepada orang tua, kepada guru. Oh, saya merasa kayak gini nih, Bu, tadi di sini. Iya, diceritain aja Iya. gitu, jangan Iya, Nanti jadi pasti jangan orang tua, malu-malu betul. gitu. Iya. Oke. Masalah klasik yang sayangnya masih sering membayangi dunia pendidikan itu adalah bullying. Ya. Menurut pandangan Kakak, apa sih akar masalah dari bullying ini dan bagaimana cara membangun kultur sekolah yang suportif agar siswa baru merasa aman dari perundungan? Betul. Oke, masalah bullying seringkali terjadi karena kurangnya rasa empati gitu. Bullying terjadi itu karena kurangnya rasa empati dari seseorang. Oke. Gitu, rasa empatinya kurang. Terus seringkali terjadi bullying karena apa? Karena seorang tersebut seringkali memilih dirinya itu sok kuat gitu ya. Saya itu paling kuat di sok sini. keras Ya, gitu sok ya. keras. Saya itu paling kuat di sini. Itu seringkali terjadi di sekolah teman-teman ya. Iya, Jadi betul. teman-teman semua jangan seperti itu. Ya, Oke. gitu. Perilaku bullying itu nggak baik ya guys. Itu Iya, jangan ditiru. betul, Kak. Terus kadang ada juga yang awalnya tuh dari bercandaan lama-lama jadi Oh, kayak bullying. Itu Iya. karena kurangnya rasa empati. betul. Jadi karena kurangnya rasa empati ini jadi bisa menimbulkan bullying. Candaan tadi contoh, seringkali candaan dengan nama orang tua teman-teman ya. Itu seringkali terjadi di sekolah nggak sih ya Iya. teman-teman ya? Canda orang tua sehingga nama orang tua menjadi nama yang normal disebutkan di sekolah-sekolah sebagai bahan candaan. Sebenarnya nggak boleh itu Betul, teman-teman ya. iya. Di stop ya guys yang masih suka manggil Betul, temennya pakai nama orang tua itu nggak betul boleh. sekali. Apalagi kan kayak setiap orang tuh pasti punya perasaan yang berbeda-beda. Ada yang Betul. baperan, ada yang kuat-kuat aja. Nah, itu dia masalahnya di situ karena kurangnya rasa empati kayak aku perasaan bercanda biasa aja deh, kok dia baper gitu-gitu. Kan kita Iya. nggak bisa kontrol emosi orang ya, kita nggak bisa Betul, kontrol dan perasaan karakter orang juga beda-beda. Heeh. Oke, Betul sekali. selanjutnya, selain mental, kesehatan fisik juga krusial, terutama kesehatan reproduksi remaja. Di masyarakat, isu ini kadang masih dianggap tabu untuk dibahas terbuka. Mengapa sih Kak remaja di usia sekolah justru wajib mendapatkan edukasi yang benar terkait hal ini? Reproduksi remaja. Oke, mau aku? Ya. Oke, terkait reproduksi remaja, karena remaja harus mengenal organ reproduksinya dengan matang. Karena apa? Karena mereka akan melewati fase-fase ke depan, dewasa.
Karena di mana masa dewasa tersebut masa-masa pertumbuhan, masa-masa perkembangbiakan yang di mana organ-organ yang tadinya nggak berfungsi, maksudnya nggak aktif, menjadi aktif. Contoh di masa pubertas, contoh di menstruasi bagi perempuan. Makanya kita harus betul-betul menjaga tubuh kita dari apa? Pertama, pergaulan bebas. Tentunya di sekolah Oke. ini gitu, pergaulan bebas Iya, gitu. betul. Dan kesehatan reproduksi sendiri itu juga penting karena itu kan sebagai penghasil keturunan kita ya. Jadi Betul. Betul. yang benar-benar harus kita jaga dari sekarang gitu. Dari mulai menjaga kebersihannya, kesehatannya, kayak tadi dengan cara menghindari pergaulan bebas, Betul. terus makan makanan yang sehat, pola hidup Bergizi, sehat ya kayak gitu-gitu. olahraga gitu ya. Olahraga. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan reproduksi kita juga karena nantinya kita akan berkeluarga dan pastinya akan menghasilkan keturunan. Jadi betul. jangan sampai udah nggak sehat gitu ya, dan itu juga bakal merugikan diri kita sendiri. Ya, sama nanti di keluarga juga gitu. Dan sebenarnya ini isu yang masih sangat tabu ya untuk Ha-ha. dibahas. Betul. Dan bahkan ada beberapa orang tuh yang kadang menganggap kalau kita tuh lagi ngasih materi soal kesehatan reproduksi itu nanti bakal ada yang bilang kayak malah Candaan gitu ya. ngajarin Kayak gitu. Iya. Nanti iya, takutnya dikira kita kayak ngajarin untuk kayak Untuk porno gitu iya, atau porno gimana? Iya, Iya. padahal bagus iya ya. sebenarnya buat ilmu pengetahuan gitu, Di buat masa depan edukasi. kita unggul ya Betul. gitu. Kita harus tahu mengenal organ reproduksi kita yang sudah matang gitu kan. Nggak boleh ada yang nyentuh, nggak boleh ada yang Iya. ini sebagainya. Kita harus tahu sebetulnya gitu. Juga para masyarakat juga seperti itu. Kita harus bisa menerima yang pertama ilmu yang bermanfaat gitu. Ya, Semua itu sayangnya ilmu bermanfaat sayangnya gitu ya. masih banyak yang kayak tabu dan merasa Iya. kayak Betul. ngapain sih belajar kayak gini, Iya, saru kayak kayak gitu-gitu. iya, kayak iya apa sih malu gitu kok kayak Iya, gini malu. dibahas-bahas Iya. gitu. Padahal itu penting banget gak sih? Iya, penting banget. Oke, dalam program Grand Genre aku tuh sering dengar yang namanya Trizero. Oh, Trizero. Mungkin mengenal konsep Trizero itu bagaimana jika Trizero kan berarti tiga ya. Bagaimana ketiga hal ini jika dilanggar bisa merusak atau bahkan menghancurkan impian dan perencanaan masa depan yang sudah disusun oleh seorang remaja. oke. Dari aku dulu ya coba. Oke dulu. Dari konsep Trizero ini sendiri. Nah, ini tuh di fun fact ya, di Duta HIV itu juga ada Trizero. Jadi Iya, dan itu tuh dua hal yang berbeda. Jadi di genre Trizero itu adalah seks bebas atau HIV AIDS, terus pernikahan dini dan nafsa. Nah, kalau misal di HIV AIDS sendiri itu beda lagi. Kalau misal di genre itu tadi pernikahan dini, seks bebas dan nafsa. oke. Oke, terkait dampaknya ya. Terkait masa depan tentunya sangat dampak sekali. Yang pertama seks bebas teman-teman ya. Ini seringkali terjadi pada saat mereka nggak tahu tentang perencanaan kehidupan atau tentang organ reproduksi mereka. Jadi menganggap ini seks bebas adalah Sesuatu yang kayak nggak gini lah. Kalau apa-apa. misal Kayak hal sepele orang gitu. iya, Iya. kalau misal pacaran, ini kalau misal nggak ini kurang gitu ya. Iya. Mohon maaf sekali, itu sering terjadi remaja seperti itu. No ya teman-teman ya. Karena Itu seks lama. bebas teman-teman ya, kalau misal teman-teman tahu seks bebas adalah seks yang dilakukan tanpa ada perikatan kan, perikatan menikah Betul. gitu, menimbulkan apa, menimbulkan yang pertama IMS, infeksi menular Menular seksual, seksual. apa HIV AIDS. Sekarang belum ada obatnya teman-teman ya gitu, makanya kita harus cegah namanya seks bebas. Kalau misal seks bebas seringkali terjadi pada saat remaja, sehingga mereka itu melakukan pernikahan dini karena seks bebas. Iya. Terus dia ini Iya, loh, gimana hamil di terlanjur. luar nikah gitu loh. Iya. KTD KTD, namanya, KTD iya. kehamilan Tidak tidak diinginkan. Kalau misal udah seperti itu seringkali mereka memutuskan untuk menikah karena malu gitu ya. Orang tua Iya, seperti biasanya. Dan betul. itu adalah Iya. pernikahan yang tidak direncanakan, apalagi Betul. biasanya masih kecil-kecil banget. Nah, ini Iya. pernikahan dini itu sendiri merupakan salah satu isu yang paling mendesak di era sekarang. Karena dari pernikahan dini itu tuh bisa menjalar dan mengakar ke isu masalah sosial yang lain. Oh, Jadi iya. kayak itu tuh akarnya di situ. Masa depan kita gitu. Iya, udahlah masa depan hancur, nggak sekolah kan biasanya kayak gitu, putus sekolah Putus ya, maaf sekolah. banget ya, Iya. putus sekolah. Terus nanti kalau misalkan kan udah hamil tuh, ya mau nggak mau. Nah, kadang ada nih yang terus digugurin. Aborsi itu juga, gitu ya. ya, itu Aborsi itu ilegal masalah gitu. banget kan ya. Nah, itu akarnya dari pernikahan dini. Bisa jadi aborsi, penguguran bayi. Terus kalau misalkan anaknya lahir, karena mereka nikah juga tidak terencana gitu, kayak tidak disengaja lah ya istilahnya, tanpa persiapan, bisa terjadi KDRT. Terus perceraian. Jadi kayak wah parah gitu lah Parah. ya, Iya, jadi pernikahan dini tuh. Habis Betul. itu selain KDRT itu nanti misal anak yang lahir karena itu tanpa persiapan, terus juga biasanya
karena masih kecil gitu, jadi minim pengetahuan tentang bagaimana cara merawat bayi segala macam. Bisa jadi bayinya lahir stunting ataupun BBLR. abnormal Iya. dan segala macam karena usia ibu yang kadang masih terlalu kecil Muda, gitu. iya. Jadi berpengaruh ke bayinya. Habis itu selain anak stunting juga dapat menyebabkan penelantaran anak karena pernikahan yang tidak siap. Finansialnya belum siap. Iya, finansialnya belum siap, emosionalnya belum siap, Psikologisnya. psikologisnya belum siap. Jadi ntar anaknya bisa jadi tidak mendapat Aduh, kayak kasih iya, sayang yang sayang. penuh ataupun sayang. dukungan emosional yang Mm. penuh kayak gitu-gitu. Terus Betul. finansial, misalkan kayak mereka biasanya juga masih pada numpang di rumah Masih orang sekolah, tua Iya, gitu betul belum kan. banget. kerja, Masih dapat uang iya, dari orang betul. tua Bener, gitu. belum Belum bisa dapat kerja, penghasilan iya. sendiri. Itu dia masalahnya di situ. Nanti bisa menyebabkan penelantaran anak juga. Anaknya nggak diurus dengan baik gitu. Itu Iya. juga fatal banget. Juga Terus juga fatherless ya nggak sih? aku juga menambahkan itu ya tadi tentang pernikahan dini, Oh iya. umur yang ideal. Iya, umur Itu, ideal untuk menikah. wanita berapa? 20, Wanita 21 tahun, 21 dan 20, laki-laki 25 tahun untuk laki-laki. ini sesuai Itu. dengan peraturan pendewasaan usia pernikahan atau PUP 21 Betul. dan 25 pria. Dan juga teman-teman 21 perlu wanita. kalian ketahui, negara Indonesia itu menerapkan menikah boleh itu di umur 19 tahun bagi lelaki dan wanita. Tetapi generasi berencana tidak melihat itu, teman-teman ya. Tidak melihat legalitas hukum. Betul. Tapi melihat kesiapan dalam berkeluarga mereka. Dari Oke. kesiapan psikologis, kesiapan finansial, dan juga intelektual. ilmu pengetahuannya Iya, juga intelektual juga. Agar apa? Agar nantinya, agar dalam berkeluarga mereka bisa aman, tentram, nyaman, samawa. Ya, dapat samawa gitu kan. membuat Iya, keluarga yang lebih berkualitas seperti itu. gitu. Terus teman. tadi satu lagi ada nafsa. Nafsa. Kan pernikahan dini, seks bebas, nafsa. Nafsa. Nafsa gimana tuh? Oh, nabza. Nabza itu singkatan, teman-teman ya. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan zat Zat adiktif adiktif lainnya. Mungkin permasalahan yang sering muncul pada remaja sekarang terkait dengan Zat adiktif. zat adiktif lainnya. Kayak Contohnya apa? tuh rokok. Enggak, Rokok. zat adiktif tuh rokok. Iya, miras Iya. juga rokok, miras kayak gitu-gitu. Ya, rokok. Seringkali mereka menganggap rokok itu normal loh. Iya, zaman Iya. sekarang kalau nggak ngerokok nggak keren, Nggak nggak ngomong, nggak keren. cowok Nggak keren, gitu. nggak Iya. cowok. Kalau Evan ngerokok nggak? Enggak lah. Oh, enggak. Iya. Masa sih? Enggak dong. Karena saya nggak ngerokok karena saya tahu dampaknya. Jadi Iya. perlu teman-teman ketahui dampak dari rokok tuh, wah. Kalian teman-teman ya, kalau misal kalian bungkus rokok dilihat aja udah seperti itu kan. Rokok membunuhmu. Iya, Iya, menurut tapi kan masih iya masih dikonsumsi. iya. Tahu nggak teman-teman? Terkait kemarin Dokter Eza ya, dia bilang Indonesia itu yang sering dibeli gitu. Yang Oh, pertama iya. ya, yang pertama sembako. Ya. Yang kedua Nih, apa teman enggak, coba? awal-awal gini. Kan pemerintah kadang suka ngasih bantuan berupa uang gitu. Iya. Nah, uangnya nih buat apa? Buat apa? Sebagian besar dari warga Indonesia yang pertama itu beli Sembako. Yang kedua apa Yang coba kedua, teman? Masih nggak nyangka. Apa coba? Apa coba? Rokok. iya rokok. Kita kan mikir apa ya, sandang gitu ya buat pakaian. Iya. Kalau Kan. buat pendidikan gitu, orang bantuan masa terus dipakai buat yang nggak bener gitu. Ternyata warga Indonesia sendiri tuh kayak gitu. Yang pertama buat sembako, buat ya makanan kebutuhan sehari-hari. Iya. Terus yang kedua buat rokok. Iya, buat rokok gitu. Dikasih bantuan malah buat beli rokok, guys. Iya. Bukannya buat, kan masih banyak prioritas lain yang Iya, lebih penting betul. ya. Kayak pendidikan, terus misal tempat tinggal kayak Tuh, gitu-gitu. pendidikan Mereka milih buat beli rokok. gitu. Ya kan? Nah, Sebenarnya terus pincanduan dampaknya banget ya. dampaknya buat generasi remaja apa tuh? Kalau misal keseringan merokok, keseringan Mm-mm. kayak gitu-gitu. Malu kalau nggak rokok nanti Iya. nggak ditemenin gitu, nggak keren. Aduh, Nggak jangan ya, keren. jangan. Jangan. Jadi dampak merokok bagi remaja sebenarnya sangat besar. Ini jarang sekali diketahui karena ini seringkali pada saat remaja mereka merokok itu nggak timbul apa-apa gitu kan. Mereka ngerokok kok aku nggak ngerasa ini ya Iya. sebagainya. Maka hal ini dianggap normal sering kayak gitu loh. Aku nggak ngerokok, aku nggak mati-mati terus ya kan kayak gitu. Sering kayak gitu. Saya nggak Orang ngerokok nggak buktinya mati nggak gitu. mati gitu kan. Iya, masih sehat juga gitu. Tapi sebetulnya kan kita nggak tahu umur itu sampai kapan. Mungkin kalau misal kita ngerokok Sekarang umur di akhir itu dikurangi. iya, sekarang masih sehat-sehat Masih aja sehat-sehat nih. aja, Nggak tapi tahu nanti pas tua. pas tua kita akan Masih merasakan gimana rasanya. Kita harus ke dokter tiap Iya, hari. harus cuci Contoh, darah gitu-gitu segala macam. enggak sih. Keluarganya ada seperti itu, saya nggak menyebutkan. Oh, boleh Ya, tuh diceritain tuh. diceritain. Jadi di keluarga saya sering bilang kayak gitu. Buktinya kalau aku ngerokok aku nggak mati, tapi pas udah tua teman-teman ya, kita keluarga itu bingung teman-teman ya, karena biayanya mahal teman-teman. Tiap bulan Sakit harus apa ke rumah gimana tuh? sakit paru-paru, Oh, sakit paru-paru. Oh, menjalar iya. kemana-mana teman-teman ya. Komplikasi gitu ya Betul, jadi. komplikasi. Pas udah Serem. di tua, wah sesak napas.
ya kita bingung di rumah dong, jadi sesak napas tuh dibawa ke rumah sakit. Mm-mm. Nanti dampaknya juga nggak ke diri sendiri teman-teman ya, juga ke keluarga Ke keluarga. kita. Nah, karena yang kayak gitu yang repot siapa coba? Yang repot keluarganya, bukan Mm-mm. orang yang rokok. Karena yang ngurusin keluarganya, misal nanti misal ya amit-amit dia kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain karena saking sakitnya gitu. Betul. Yang repot keluarganya, yang harus nganterin ke sana ke sini, belum lagi biayanya mahal gitu-gitu. Itu mungkin Jadi efeknya itu nggak langsung tapi efek Tapi jangka 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 panjang, panjang nantinya. betul. Nah, terus Kak untuk menghadapi semua tantangan tadi, eh, kita remaja pasti juga kayak butuh support system gitu. Support system terdekat kita kan biasanya keluarga. Ya, Betul. tapi akhir-akhir ini aku sering dengar istilah fatherless gitu. Minimnya keterlibatan atau kehadiran sosok ayah dalam pengasuhan. Bagaimana sih fenomena Fatherless. fatherless ini memengaruhi pembentukan karakter dan kepercayaan diri pada anak? Ya, oke. Jadi support system itu yang paling terdekat adalah keluarga ya sebetulnya. Tapi kadang ada beberapa anak yang sayangnya tidak mendapatkan support system yang penuh dari keluarganya karena tidak adanya peran ayah gitu ya. Mm-mm. Nah, fatherless itu apa sih teman-teman? Fatherless itu sendiri adalah kehilangan peran ayah, mau itu ayahnya masih ada ataupun tidak ada. Jadi kayak Betul. contoh ayahnya merantau jauh di sana nggak pernah pulang. Jadi kita nggak pernah ngobrol sama ayah, kita nggak pernah dapat kehadiran sosok ayah. Itu Dan ada betul. lagi yang sering terjadi itu biasanya karena ayahnya sibuk kerja. Jadi dari pagi sampai malam kerja, Kerja, bikin baru di kerja rumah pas terus malam, terus pulang kerja tidur. tidur, Kalau nggak kerja tidur main lagi. HP sendiri kayak gitu. Jadi Nggak ada waktu gitu. iya nggak ada waktu buat anaknya dan jarang berinteraksi sama anaknya gitu. Nah, dampaknya apa ke anak? Dampaknya anak jadi kurang percaya diri Ya, kurang dan percaya kurang diri. kasih sayang dari ayah. Ini yang bahaya nih. Biasanya mereka tuh malah cari kasih sayang di luar sana kayak pacaran. Dan pacarannya itu karena ya mereka kan sangat tidak pernah diperhatikan oleh seorang ayah Iya, gitu ya. Jadi mereka ingin diperhatikan sama pacar mereka, sama laki-laki. Nah, biasanya ini tuh yang bikin mereka melewati batas gitu ya. Betul. Pacaran melewati batas salah satunya itu karena fatherless begitu. Mm. Terus apa lagi dari kan? Juga fatherless ini ya, Indonesia itu krisis fatherless teman-teman ya. Iya, Tahu nggak di luar sana, di negara sana, peran ayah itu sangat didominasi, sangat iya, dominan. Karena itu betul. betul. Karena teman-teman sering lihat video nggak orang-orang luar, kalau misal dia melatih anaknya olahraga, pasti ayahnya ikut, Iya, dan yang latih tuh mensupport biasanya gitu loh. ayah. Mensupport bukan pelatih tapi ayahnya Ayah. sendiri gitu. Kalau di Indonesia kebalikannya nggak sih? Heeh. iya, Ayahnya sibuk kerja. Jadi kayak gini, Indonesia itu menganggap bahwa ayah hanya kerja dan ibu hanya ngurus mengasuh. rumah tangga. Betul. Patriarki, itu dia patriarki serem Heeh. banget dampaknya. Betul Kalau ayah sekali. tuh cuman nyari uang, ayah tuh cuman tanggung jawabnya tuh cuman sebagai Mencari pencari nafkah. nafkah. Iya. Padahal banyak yang lebih penting dari itu. Anak juga butuh kehadiran ayah dalam belajar sehari-hari, dalam tumbuh kembangnya juga sangat butuh ayah. Juga pada saat sekarang ini lagi sedang panas-panas, bukan hangat-hangatnya dibahas tentang program baru dari BKKBN gitu. apa namanya, Gamas. Gamas dan Gemar. Kita Ya, lagi menggencarkan Gamas gerakan ayah buat lebih deket sama anaknya gitu. juga Dan Gati gitu. iya Gati ya Ya, gerakan ayah teladan Indonesia. Gemar itu gerakan ayah mengambil rapot dan Gamas gerakan ayah mengantar anak anak di hari sekolah. pertama sekolah Iya, jadi gitu. biar apa ya, biar peran ayah tuh lebih kerasa lagi gitu buat Heeh. anak. Bukan cuman kasih sayang ibu yang teringat, tapi juga kasih sayang Ayah ayah. juga itu. Juga ayahnya biasanya kalau misal sebenarnya ayah itu support system banget sih. Kayaknya. Iya, Kalau misal mengantar anak di hari pertama sekolah, kayak meningkatkan iya, percaya diri gitu. meningkatkan percaya diri, nak, kamu harus gini-gini ya, bisa gini ya. Mm-mm. Karena dari pengalaman teman-teman saya, seringkali kalau misal mereka maju, itu diperhatikan sang ayah, itu mereka malah bagus. Terus Semangat kalau misal sendiri. mereka salah pada saat mereka maju, terus mereka turun panggung, dinasehati sama ayah, nak, kamu kayak gini tadi, nak, yang bener kayak gini, itu akan meningkatnya drastis gitu. Sebagai motivator Gitu. juga gitu ya, Motivator gitu, penyemangat. ayah penyemangat tuh ayah gitu. Mungkin itu. Oke, terus apa sih pesan atau harapan kakak untuk para orang tua di rumah agar lebih bisa hadir secara emosional mendampingi anak-anak mereka yang sedang bertumbuh remaja ini? Oke, pesannya para orang tua yang ada di rumah, tolong untuk mendampingi ayah, untuk mendampingi anaknya. Kok ayahnya sih ya? Anaknya setiap hari, terutama ayah. Karena seringkali ibu mengurus
rumah tangga, makan ataupun mencuci. Tapi ayah sibuk kerja, nggak pulang-pulang, nggak pernah nyiapin waktu walaupun ayah merantau, teman-teman. Teman-teman sih orang-orang tua kalau ayahnya merantau ke jauh, tolong para ayah sempatkanlah waktu untuk telepon. Sempatkanlah waktu kalau misal nggak pulang, kan punya ini handphone. Bisa telepon anak, gimana kabarnya gitu, Meluangkan waktu sehat. untuk anak, Ya, luangkanlah lebih waktunya gitu. membangun interaksi dan hubungan yang lebih intim gitu ya sama Iya. anak. Jadi meskipun jauh tapi tetap bisa Iya. komunikasi. Jadi kayak ada rasa Iya, deket tetap gitu. ada peran ayah ke anak Iya. gitu. Jadi nggak canggung antara ayah dan anak. Gitu. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Oke. Terakhir sebagai penutup, mungkin ada pesan penyemangat dari kakak-kakak untuk Sobat Himara nih, apa? Sobat Himara. Closing Himara statement sih gitu ya. singkatan Iya, apa gimana Himara ya? singkatan apa ya? Hima Manda Juara. Hima Manda Juara. Oke. Buat man dua kebumen ya terusnya. Iya. Buat anak-anak Teman-teman itu ya. Himara, Iya. buat sobat Himara gitu. Buat Sobat Himara, tolong rencanakan kehidupan dari sekarang. Karena masa depan yang baik itu ditentukan dari sekarang. Dari sekarang teman-teman ya. Juga jangan lupa ini saya ingin pesan terkait 3 pesan buat teman-teman Himara. Yang pertama, giat belajar dan gapai cita-cita. Yang kedua, jaga pergaulan. Yang terakhir teman-teman ya, tolong jaga diri. Kendalikan dirimu ya teman-teman. Kalau misal kalian diajak kayak gini nih, contoh melenceng, contoh ngerokok, seringkali miras, pergaulan bebas, tolong katakan tidak. Ya. Say no. Say no to drugs, Ya. say no to HIV/AIDS, say no to free sex, and say no to apa tuh pernikahan dini. Betul. Say no, intinya say no kalau misal kalian diajak sesuatu yang Yang emang tidak itu baik. merugikan gak baik gitu. Say no aja. Jangan Tanpa takut melihat katakan dia. tidak. Tanpa melihat oh itu teman sebaya saya Iya. nih, aku harus ikut aja. Iya. Kalau misal Jangan teman gak enakan. sebayamu, Jangan teman gak enak. sebayamu ngajak kamu kayak gini nggak bener, bilang aja enggak, saya ingin merencanakan kehidupan saya yang lebih matang dan lebih baik gitu. Oke, mungkin cukup dari aku. Terima kasih ya kak udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing ke Sobat Himara. Ya, terima kasih. Oke, mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.